Jadi memang selain 5 tahapan tips promil itu, Tante Riki juga minum minuman rimpang-rimpang seperti JSR ya, dan ikhtiar seperti minum susu prahamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing bagaimana sih tips promil alami versi Tante Riki. Untuk sharing lengkapnya, Tante Riki 1 tahun yang lalu itu sudah pernah sharingkan tentang promil ini di playlist kesehatan. Teman-teman bisa cek sendiri langsung untuk tutorial ataupun sharing-sharing Tante Riki tentang promil yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini Tante Riki akan menjelaskan beberapa poin bagaimana sih cara Tante Riki promil alami sehingga berhasil hamil alami. Tips pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu harus mengubah pola makan, gaya hidup, dan ubah pola pikirnya. Ketiganya ini memiliki korelasi yang sangat kuat untuk menunjang promil kita. Kenapa kita harus mengubah pola makan kita? Kita masih memakan makanan junk food atau fast food ataupun makanan-makanan yang gak sehat lainnya, itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita ataupun badan kita. Semakin banyak makanan ataupun kandungan yang kurang nilai gizinya masuk ke dalam perut kita, itu akan semakin mengurangi persentase untuk promil berhasilnya ya. Lalu ubah gaya hidup, stop begadang, pastikan jam tidurnya cukup ya, jam istirahatnya cukup. Itu jadi untuk poin 1 ini Tante Riki sendiri benar-benar menjauhi yang namanya junk food dan fast food pada saat promil ya, seperti pizza, burger, itu benar-benar Tante Riki stop ya. Tetapi Tante Riki masih memakan seperti bakso, mie ayam itu masih, tetapi bisa dihitung ya dalam 1 bulan itu Tante Riki memakannya itu berapa kali. Dan untuk soda Tante Riki stop sama sekali, tidak meminum soda. Dan buat bunda-bunda yang memiliki suami riwayatnya merokok, jika bisa kurangi ataupun stop. Poin yang kedua yaitu perbanyak sholawat dan zikir. Saat sudah memulai promil, Tante Riki sudah biasakan sholawat sehari minimal 1000 kali. Dan Tante Riki melakukan itu selalu berulang-ulang setiap hari menggunakan tasbih ya, ataupun tasbih digital. Zikir bisa momi terapkan saat sholat ya. Jadi zikrullah jangan pernah lepas setiap sholat. Ketika kita dalam waktu-waktu senggang, kita juga bisa berzikir. Poin yang ketiga yaitu perbaiki kualitas ibadah. Untuk siapapun di sini, baik muslim ataupun non-muslim, perbaikilah kualitas ibadahnya. Seperti Tante Riki itu memperbaiki kualitas diri sendiri itu melalui sholat tepat waktu di awal waktu. Perbaiki lagi atau hidupkan lagi sunnah-sunnahnya seperti sholat duha, sholat malam, dan puasa-puasa sunnahnya bisa diperbaiki lagi. Jadi intenskan lagi hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Poin yang keempat yaitu sedekah. Sedekah ini bisa teman-teman lakukan baik muslim ataupun non-muslim ke sesama kita yang membutuhkan. Kita khususkan dulu ke saudara kita yang membutuhkan ataupun ke kedua orang tua kita terlebih dahulu ya. Selain itu kita juga bisa membangun silaturahmi kembali dengan keluarga kita yang mungkin sempat jauh. Kita bangun lagi silaturahmi, dan bersedekah itu benar-benar sangat ngaruh banget ya korelasinya antara promil dan keajaiban sedekah dan silaturahmi ini. Sedekah itu nggak perlu banyak ya. Jadi diniatkan dalam hati setiap hari ibadah dengan sedekah. Sedekah baik 1000, 2000, yang penting ikhlas dan itu continue setiap hari lakukan. Kalaupun gak setiap hari, bisanya setiap hari minggu ataupun 1 minggu 2 kali. Kembali lagi ke kemampuan masing-masing ya. Jadi diniatkan untuk sedekah, insya Allah sedekah itu akan kembali lagi ke kita, bukan hanya berupa materi ya. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa momongan yang sudah kita tunggu-tunggu, dan masih banyak lagi surprise dari Sang Maha Pencipta untuk kita saat kita benar-benar rajin sedekah dengan ikhlas. Poin yang kelima yaitu positive thinking dan harus selalu happy ya. Buat teman-teman yang saat ini masih berpikir,
kenapa saya masih belum diberikan momongan, ataupun kenapa nasib saya masih seperti ini, ataupun kenapa masih merasakan penyakit ini. Jangan pernah menghakimi atas takdir kita ya. Jadi kita harus terima dengan lapang dada atas apapun takdir yang saat ini sedang kita lalui nih. Saat ini kita belum diberikan keturunan, kita happy-happy aja. Kita harus berpositif thinking dan harus husnuzon atas apapun yang takdir kita lalui. Jadi nggak usah mikirin kapan hamil, kapan punya anak, kapan punya keturunan. Stop berpikir seperti itu. Hamil itu haknya Tuhan, haknya Allah. Wilayah kita hanya ikhtiar, jadi kita hanya fokus lurus ke depan aja. Lurus untuk menata hidup kita, ibadah kita, bagaimana ke depannya, rencana-rencana terbaik. Biarkan hamil itu menjadi kejutannya Allah untuk kita nanti. Dengan catatan kita sudah mempersiapkan yang terbaik dengan kualitas ibadah kita nih. Jadi buat teman-teman yang berharap tips promil ini benar-benar manjur 100% bisa hamil, Tante Riki jawab tidak. Coba lakukan 5 tips promil yang tadi Tante Riki sebutkan dan niatkan ikhlas dalam hati. Jadi memang selain 5 tahapan tips promil itu, Tante Riki juga minum minuman rimpang-rimpang seperti JSR ya, dan ikhtiar seperti minum susu prahamil, dan juga minum vitamin-vitamin seperti vitamin E dan asam folat ya, untuk menunjang program hamil Tante Riki dan suami. Dan itu hanya sebagai rangkaian ikhtiar, dan kembali lagi hamil itu bukan haknya kita ya, bukan kewajiban kita gitu. Jadi haknya hamil itu hanya Allah yang akan memberikan di waktu yang tepat. Semoga videonya bermanfaat ya, dan bisa menjadi motivasi ataupun menjadi penyemangat bunda-bunda yang menjadi pejuang garis 2. Tante Riki pun sempat melewati masa-masa itu dan alhamdulillah bisa melewatinya dengan sabar dan ikhlas. Semoga bunda-bunda juga bisa melalui masa-masa ini ya. Tunggu lagi video sharing, tutorial, dan cerita-cerita yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki ya, untuk share promil-promil setiap harinya. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar ataupun DM Instagram langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.